Soimah datang berobat dan setelah diperiksa oleh dokter, akhirnya disimpulkan bahwa dia harus disuntik. Soimah yang takut dengan jarum berkata, "Saya mau disuntik tapi jarumnya jangan yang besar, dok." Dokter mulai mengambil suntikan sekali pakai dan Soimah yang takut akhirnya meronta-ronta dengan keras. "Dok, jarumnya jangan yang besar." Karena kesal, dokter yang sudah menyiapkan obat suntik pun membuka celananya sambil membandingkannya dengan suntikan yang dibawanya. "Nih lihat, jarumnya kecil kok, kalau yang besar punya saya. Pilih yang mana?" Suatu hari Joko bertemu dengan sahabatnya Udin yang sekarang menjadi seorang dokter. "Din, saya mau tanya, kenapa sih rambut atas saya putih semua?" "Ya jelaslah Jok, soalnya di atas kan pusat pikiran, makanya rambut atas cepat putih." "Tapi Din, kenapa rambut bawah saya tidak putih?" "Soalnya di bawah kan pusat hiburan." Soimah keluar dari hotel dan masuk ke dalam taksi dalam keadaan telanjang bulat. Setelah masuk dia lalu berkata, "Ke Jalan Angsa ya Pak." Sopir taksi pun hanya diam sambil memandangi tubuhnya dari atas sampai bawah. Soimah pun marah-marah, "Heh kamu, gak pernah lihat orang telanjang apa?" Sopir taksi pun menjawab dengan santai, "Aku cuma bingung kamu nanti ngeluarin duit dari mana buat bayar taksinya Bu." Setelah seharian memancing di laut, Udin berjalan dari dermaga membawa 2 lobster besar dalam ember. Dia didekati oleh polisi perairan dan udara yang meminta izin nelayannya. Udin berkata kepada polisi, "Saya tidak menangkap lobster ini, mereka adalah hewan peliharaan saya. Setiap hari saya datang ke laut dan lobster ini melompat keluar dari ember dan saya mengajak mereka berjalan-jalan, lalu sore hari saya bersiul dan mereka kembali lagi ke saya." Polisi yang tidak mempercayainya mengingatkannya bahwa menangkap lobster tanpa izin adalah ilegal. Udin pun berbalik ke polisi dan berkata, "Jika Anda tidak percaya pada saya, maka lihatlah." Udin melemparkan lobster kembali ke air. Polisi berkata, "Sekarang bersiul ke lobstermu dan tunjukkan padaku bahwa mereka akan keluar dari air." Udin berbalik, melihat dengan heran ke polisi dan berkata, "Lobster apa?" Soimah baru saja pulang dari tugas luar kota. Sesampainya di rumah, di dalam lemarinya, dia menemukan celana dalam perempuan yang bukan miliknya. Dengan berang dia bertanya kepada suaminya, "Ini celana dalam siapa?" "Mana aku tahu," jawab suaminya. Tersinggung dengan jawaban suaminya, Soimah memanggil Lastri pembantunya untuk mencari tahu. "Yanti, ini pasti celana dalam kamu ya, kenapa ditaruh di sini?" tanya Soimah. "Gaknya. Itu bukan punya saya nggak pernah pakai celana dalam, Tuan aja tahu." Udin menelepon ke rumah dari kantor dan memberitahu istrinya, "Aku baru dapat perintah. Aku harus pergi memancing dengan bos untuk akhir pekan ini. Kami akan segera pergi, jadi bisakah kamu mengepak pakaian, peralatan memancing, dan piyama sutra biruku? Aku akan pulang 1 jam lagi untuk mengambilnya." Udin bergegas pulang, mengambil semuanya dan bergegas pergi. Minggu malam, dia kembali. Istrinya bertanya, "Apakah perjalanannya lancar?" "Oh ya, bagus. Kurasa aku benar-benar membuat bos terkesan. Tapi kamu lupa mengepak piyama sutra biruku." "Aku mengepaknya kok. Aku sengaja memasukkannya ke dalam kotak perlengkapan memancingmu, jadi bagaimana kamu bisa tidak tahu?" Udin dan Joko pergi memancing. Mereka menyewa semua peralatan mulai dari alat pancing, perahu dayung, mobil, dan bahkan sebuah kamar di penginapan di dekat danau. Hari pertama mereka pergi memancing, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Hal yang sama terjadi pada hari kedua, dan pada hari ketiga. Terus seperti ini sampai akhirnya, pada hari terakhir liburan mereka, Joko menangkap seekor ikan. Saat mereka pulang, mereka benar-benar depresi. Joko menoleh kepada Udin dan berkata, "Apakah kamu sadar bahwa kita membayar 1 ikan jelek yang kita tangkap ini sebanyak 5 juta rupiah, Din?" Udin berkata, "Wow, benar juga ya. Kalau begitu, untung saja kita hanya menangkap 1. Udin dan Joko liburan musim dingin ke Amerika. Di sana mereka menikmati salju yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi naas, suatu hari badai salju menerjang sehingga mereka terdampar.
Susah payah mereka berjalan dan menemukan sebuah peternakan dengan rumah besar di tengahnya. Pintu dibuka seorang wanita yang sangat cantik dan bertubuh luar biasa seksi. Walaupun di luar sangat dingin, nampaknya di dalam berbeda sekali, karena si nyonya rumah hanya mengenakan baju tidur transparan yang bebas memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Di luar sana memang badai salju sedang turun, dan rumah besar ini hanya saya sendiri yang meninggalinnya, tapi saya baru saja menjanda. Jadi tetangga akan pada bergunjing kalau saya menerima kalian bermalam di dalam rumah. Jangan khawatir Miss, jawab Udin dalam bahasa Inggris. Tidak apa-apa, kami tidur di gudang sebelah, yang penting tidak kena angin dan salju. Begitu cuaca membaik kami akan segera angkat kaki. Begitulah mereka bermalam di gudang itu dan langsung meninggalkan tempat itu besok paginya. 9 bulan kemudian, Udin menerima sepucuk surat dari pengacara dari Amerika. Perlu beberapa menit untuknya memahami semua, tapi akhirnya dia bisa pastikan itu adalah surat dari pengacaranya janda Amerika itu. Udin mendatangi Joko dan berkata, "Jok, lo ingat nggak janda Amrik Bahenol yang pernah nolong kita waktu liburan dulu?" "Ingat dong," jawab Joko. "Sekarang lo jujur ya, waktu kita tidur di kandang malam itu, apa lo diam-diam masuk rumah nemuin dia?" Joko mendadak salting, "Iya Din, gue nemuin dia." "Terus lo bilang nama lo Udin ya, pakai nama gue?" Muka Joko jadi merah dan dia menjawab pelan, "Maafin gue ya Din. Memang waktu itu gue ngaku nama gue Udin dan bercinta dengannya." "Ngomong-ngomong, ada apa ini kok kamu tiba-tiba nanyain soal itu?" "Dia baru meninggal dan semua hartanya dia wariskan buat gue." "Makasih ya Jok." Seorang ahli gizi pernah berpidato di hadapan banyak hadirin di Jakarta. "Bahan makanan yang kita masukkan ke perut kita sudah cukup untuk membunuh sebagian besar dari kita yang duduk di sini bertahun-tahun yang lalu. Daging sangat mengerikan. Sayuran bisa menjadi bencana, dan tidak ada di antara kita yang menyadari kuman dalam air minum kita. Tapi ada satu hal yang paling berbahaya dari semuanya dan sebagian dari kita di ruang ini telah memakannya. Adakah yang bisa memberitahu saya produk mematikan apa yang saya maksud?" "Anda, Pak, yang duduk di depan. Tolong beri kami ide Anda." Udin pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Kue pengantin." Suatu pagi ibunya Udin pergi membangunkan anaknya yang masih tidur. "Ayo Udin, kamu harus bangun dan keluar dari tempat tidur atau kamu akan terlambat ke kampus." "Ibu, saya malas ke kampus, semua dosen membenci saya, dan semua mahasiswa membenci saya juga." "Iya, tetapi kami harus berangkat. Beri aku alasan yang tepat. Kamu sekarang sudah 52 tahun dan kamu adalah rektor." Udin dengan tenang menyantap supnya sendirian di gerai sebuah restoran, ketika sebuah suara mengejutkannya dari belakang. Itu adalah pria di gerai lain di belakangnya. "Makan pelan saja, jangan bersuara," pria itu berkata. "Apa?" Udin bertanya tanpa menoleh, sambil mengambil sesendok sup lagi. "Aku bilang jangan terlalu berisik kalau makan," adalah jawaban lirih dari belakangnya. Karena malu diberitahu bahwa dia sedang menyesap supnya, dia mendorong mangkuknya dan mulai makan ayam gorengnya. "Bagaimana harimu?" tanya pria itu dari belakang sekali lagi. "Cukup baik," jawab Udin, masih sambil memakan ayam tanpa memperhatikan, bingung karena kepedulian orang yang tidak dikenal ini. "Apakah kamu lulus ujian?" datang pertanyaan berikutnya dari belakang. "Aku tidak tahu, aku belum mendapatkan nilaiku," jawab Udin yang benar-benar bingung. "Aku harus meneleponmu kembali ketika aku selesai makan dari sini," terdengar suara pria itu dari belakang sekali lagi, "sepertinya ada orang gila yang ikut menjawab setiap pertanyaan yang aku tanyakan padamu." Sekelompok teman berusia 40 tahun mendiskusikan di mana mereka harus bertemu untuk makan malam. Akhirnya disepakati bahwa mereka harus bertemu di restoran Malioboro karena pelayan di sana masih muda dan cantik-cantik. 10 tahun kemudian, pada usia 50 tahun, kelompok itu bertemu lagi dan sekali lagi mereka membahas di mana mereka harus bertemu. Akhirnya disepakati bahwa mereka harus bertemu di restoran Malioboro karena makanan di sana sangat enak dan pilihan minumannya juga enak. 10 tahun kemudian pada usia 60 tahun. Kelompok itu bertemu lagi dan sekali lagi mereka membahas di mana mereka harus bertemu.
Akhirnya disepakati bahwa mereka harus bertemu di restoran Malioboro karena mereka dapat makan di sana dengan damai dan tenang dan restoran bebas asap rokok. 10 tahun kemudian, pada usia 70 tahun, kelompok itu bertemu lagi dan sekali lagi mereka membahas di mana mereka harus bertemu. Akhirnya disepakati bahwa mereka harus bertemu di restoran Malioboro karena restoran dapat diakses kursi roda dan mereka bahkan memiliki lift. 10 tahun kemudian, pada usia 80 tahun, kelompok itu bertemu lagi dan sekali lagi mereka membahas di mana mereka harus bertemu. Akhirnya disepakati bahwa mereka harus bertemu di restoran Malioboro karena itu akan menjadi ide bagus karena mereka belum pernah ke sana sebelumnya. Seorang profesor menunjukkan kepada mahasiswanya, sebuah kandang besar dengan seekor tikus jantan di dalamnya. Tikus jantan itu berada di tengah kandang. Kemudian, sang profesor menyimpan sepotong kue di satu sisi dan menyimpan seekor tikus betina di sisi lain. Tikus jantan berlari menuju kue dan memakannya. Kemudian, sang profesor mengganti kue dengan roti. Tikus jantan berlari menuju roti. Percobaan ini berlanjut dengan sang profesor mengubah makanan setiap saat. Dan, setiap saat, tikus jantan itu berlari menuju makanan dan tidak pernah menuju tikus betina. Profesor bertanya kepada para mahasiswa, percobaan ini menunjukkan bahwa makanan adalah kekuatan dan daya tarik terbesar. Apakah Anda setuju? Udin yang duduk di barisan belakang berkata, Profesor, percobaan ini sepertinya masih kurang. Mengapa tidak diganti tikus betinanya? Karena yang ini mungkin istrinya. Udin, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu menjadi pengirim pizza tiba di rumah Joko untuk mengantarkan pizza pesanan. Setelah memberikannya pizza itu, Joko bertanya, berapa tip biasanya? Ya, ini adalah perjalanan pertama saya di sini, tetapi teman-teman yang biasa ke sini mengatakan jika saya bisa mendapat Rp1.000 dari Anda, maka itu sudah baik. Hanya 1.000? Sedikit sekali, kata Joko sambil merasa agak aneh. Ini tunjukkan pada mereka betapa salahnya mereka, kata Joko sambil memberikan uang 50.000. Terima kasih, jawab Udin. Saya akan simpan ini untuk uang kuliah saya. Apa yang kamu pelajari di kampus? Tanya Joko. Udin pun tersenyum dan berkata, psikologi terapan. Udin sedang berada di restoran dan menikmati makanannya ketika seorang pria masuk ke restoran tempat Udin makan dengan membawa tas kecil. Udin mengira dia adalah seorang politisi karena pakaiannya dan perutnya menggambarkan itu. Dia berjalan dan duduk ketika setiap orang memandangnya. Tiba-tiba seorang wanita datang kepadanya dan mulai menangis. Wanita itu berlutut dan memberitahu dia bahwa anak-anaknya mati kelaparan karena suaminya meninggal. Pria ini membuka tas kecilnya itu dan memberi wanita ini 5 juta rupiah. Wanita itu berdiri dan meninggalkan tempat itu dengan bahagia. Udin merasa kaget dengan hal itu, tiba-tiba seorang pria lain mulai menangis dan mendatanginya. Dia berlutut dan memohon padanya bahwa dia butuh uang untuk membangun bisnis. Pria ini mengeluarkan cek 30 juta dan memberikannya kepada pria ini. Melihat itu, Udin pun ingin diberi uang juga. Udin mendatangi pria itu lalu mulai menangis. Segera setelah Udin berlutut, Udin mendengar, ket, ket, ket. Udin berbalik dan melihat sutradara reality show yang tertawa. Udin yang seorang pendatang baru di dunia politik sedang berkampanye di suatu daerah pertanian. Di depan sebuah gubuk yang reot, ia mencoba berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang sedang memerah susu. Pada saat Udin hendak mulai memperkenalkan diri, terdengar suara lelaki tua memanggil dari dalam rumah, Joko, masuk. Dan siapa teman bicaramu itu? Anu Pak, katanya dia seorang politisi Pak, sahut Joko. Kalau begitu, sapi itu juga lebih baik kau bawa masuk. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang Udin yang bertindak sebagai saksi. Jaksa berkata, apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Udin menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang jaksa itu. Udin masih tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa.
Oh maaf, Udin terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Udin sudah pensiun, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun istrinya Soimah harus berpikir untuk menyiapkan makan siang. Bosan dengan hal itu setelah beberapa bulan, Soimah akhirnya berkata, aku menikahimu dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, tetapi tidak untuk menyiapkan makan siang. Cukup adil. Mulai sekarang aku akan membuat makan siangku sendiri, jawab Udin. Beberapa minggu kemudian Udin harus pergi ke pusat kota untuk urusan bisnis dan mengajak istrinya untuk bergabung dengannya setelah selesai urusannya. Kita bisa makan siang di masakan Cina yang kita sukai, usul Udin. Soimah dengan senang hati setuju. Mereka akhirnya makan siang, setelah selesai makan pelayan datang untuk mengambil pesanan mereka. Udin melihat ke pelayan, dan berkata, Mas, tolong tagihannya dipisah ya. Saat sarapan pagi, pada pertengahan bulan Agustus, Soimah berkata kepada suaminya, aku yakin kamu tidak tahu hari apa ini. Tentu saja aku tahu, jawabnya dengan jengkel, keluar dari pintu dan pergi ke kantor. Pada jam 11 pagi, bel pintu berdering, dan ketika Soimah membuka pintu, dia diberi buket mawar merah. Pukul 2 siang, sebuah kotak berisi 2 roti coklat favoritnya tiba. Sesudah itu, sebuah butik mengirimkan gaun dari desainer ternama. Soimah tidak sabar menunggu suaminya pulang. Setelah suaminya pulang Soimah pun berkata, pertama bunga, lalu coklat, dan kemudian gaun, aku belum pernah mengalami peringatan hari pramuka yang lebih indah dari ini sepanjang hidupku sayang. Suatu hari di kantor, Udin dipanggil ke ruang direktur. Udin, saya pikir kamu izin tidak masuk ke kantor kemarin siang karena kamu ingin ke dokter gigi? Benar Pak. Jadi, kenapa saya melihatmu keluar dari bioskop bersama seorang gadis? Oh itu pacar saya, dia dokter gigi Pak.